di sebuah desa kecil bernama Kalirejo. Tersembunyi di antara lereng bukit dan rimbun pohon bambu, mengalir dua sungai yang akhirnya bertemu di satu titik. Tempuran. Begitu warga setempat menyebutnya. Tempuran itu bukan sembarang pertemuan aliran sungai. Bagi masyarakat Kalirejo, tempat itu adalah wilayah terlarang, terutama menjelang senja hingga subuh tiba. Konon, ada yang mendiami pertemuan dua arus itu. Bukan manusia, bukan pula binatang, tapi sesuatu yang sudah lama tak bernyawa. Rakyat Kalirejo telah hidup berdampingan dengan keyakinan bahwa penunggu tempuran itu meminta tumbal secara berkala. Terkadang dalam bentuk kecelakaan aneh, hilangnya ternak, atau bahkan lenyapnya seseorang tanpa jejak. Namun seperti halnya banyak desa di pelosok negeri, cerita-cerita itu hanya menjadi bisikan. Dianggap sekadar bagian dari warisan lisan nenek moyang. Sampai suatu hari, cerita lama itu kembali hidup. Seorang pemuda bernama Damar, anak dari petani biasa, pulang dari kota setelah 2 tahun merantau. Ia kembali untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit keras. Sejak kecil, Damar dikenal sebagai anak yang keras kepala dan tak percaya pada hal-hal mistis. Ia menganggap kisah penunggu tempuran hanyalah taktik orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tak bermain terlalu jauh dari rumah. Kepulangan Damar disambut hangat oleh warga. Namun juga diam-diam membuat beberapa orang tua waspada. Mereka tahu Damar punya kebiasaan menjajal hal-hal yang dianggap tabu. Dan firasat mereka tak salah. Beberapa hari setelah tinggal kembali di rumah ibunya, Damar mulai mengeksplorasi kampung halamannya. Kamera digital selalu tergantung di lehernya, mendokumentasikan setiap sudut desa. Hingga suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke balik bukit, Damar memutuskan berjalan ke arah sungai. Ia mendengar dari seorang teman lamanya bahwa tempuran sungai sekarang terlihat lebih eksotis sejak musim kemarau memperlihatkan batu-batu besar di tengah aliran air. Bagi Damar, tempat itu ideal untuk diabadikan dalam foto. Jalan setapak menuju tempuran sudah jarang dilewati. Rumput tinggi tumbuh liar. Akar pohon menjulur seperti lengan yang siap menangkap siapapun yang melintas. Suara jangkrik dan burung malam bersahutan, membentuk harmoni yang ganjil di telinga. Namun Damar tetap melangkah, tak gentar, bahkan tersenyum ketika melihat pemandangan langka. Dua arus sungai yang berputar pelan, bertemu seperti dua ular air yang saling membelit. Ia menaiki batu besar di sisi tempuran dan menyalakan kameranya. Namun saat lensa mulai merekam, embusan angin dingin datang begitu saja. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar air. Langit mendadak meredup lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis turun dari arah hutan bambu, meluncur pelan ke permukaan air. Damar merasa tubuhnya menggigil. Bukan karena udara,
Tapi karena tatapan tak kasat mata yang terasa begitu nyata, ia mencoba mengabaikannya. Namun ketika ia hendak memotret sebuah batu berlumut di tengah sungai, matanya menangkap sesuatu. Sosok samar, berdiri tepat di atas air, tidak bergerak, tidak bersuara, namun menatap lurus ke arahnya. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kain putih lusuh menjuntai hingga menyentuh aliran sungai. Rambut panjang menjuntai, menutupi sebagian wajah yang pucat. Damar berkedip, berharap itu hanya bayangan dari kabut. Tapi ketika ia melihat kembali, sosok itu sudah menghilang, hanya meninggalkan riak air yang tenang. Merasa cemas, ia segera membereskan kameranya dan bergegas kembali. Namun jalannya terasa lebih panjang, seolah hutan menutup dirinya. Damar mulai kehilangan arah. Jalan setapak yang tadi dilewati menghilang digantikan semak belukar dan ranting patah. Suara-suara aneh mulai terdengar. Jeritan lirih, gemeretak tulang, dan desah nafas yang tak berasal dari dirinya. Saat malam benar-benar tiba, ia baru berhasil menemukan jalan pulang. Pakaian basah, tubuh penuh lecet, dan wajahnya pucat pasi. Ia tak menjawab pertanyaan ibunya, hanya masuk ke kamar dan mengunci diri. Malam itu ia tidak tidur. Di luar jendela, suara air mengalir terdengar lebih deras dari biasanya, seolah tempuran telah mengikuti langkahnya pulang. Esok harinya, Damar tidak keluar kamar. Pintu tetap terkunci. Tak ada jawaban saat dipanggil. Ketika akhirnya warga mendobrak, mereka hanya menemukan ranjang kosong dan jendela terbuka lebar. Kamera Damar tergeletak di lantai, masih menyala. Dan di layar terakhir tergambar jelas sosok putih berdiri di tengah sungai, menatap lurus ke arah lensa. Senyum lebar terukir di wajah pucatnya. Dan di belakangnya, tempuran itu seperti berdenyut. Hidup. Warga kembali gempar. Orang-orang tua kembali mengingatkan bahwa penunggu tempuran tak suka diganggu, terutama oleh mereka yang sombong dan tak percaya. Dan sejak malam itu, suara jeritan lirih kembali terdengar dari arah sungai setiap malam Jumat Kliwon, seperti ratapan jiwa yang belum pulang. Atau mungkin seperti suara Damar yang kini menjadi bagian dari tempuran itu sendiri. Setelah hilangnya Damar secara misterius, suasana di desa Kalirejo berubah mencekam. Warga menjadi lebih berhati-hati, terutama menjelang malam. Anak-anak dilarang keluar rumah saat senja. Dan para orang tua kembali rajin meletakkan sesajen di pinggiran sungai, berharap penunggu tempuran tak lagi menuntut korban. Namun, keresahan itu tak hilang sepenuhnya. Dalam beberapa minggu setelah kejadian, beberapa warga mulai mengalami kejadian ganjil. Suara air yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti bisikan. Bisikan yang memanggil nama-nama mereka sendiri.
Nama yang terdengar jelas meski tak ada siapapun di sekitar. Salah satunya dialami oleh Pak Wirya, kepala dusun yang sudah tua namun masih tegas menjaga aturan adat. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan dari belakang rumahnya yang tak jauh dari sungai. Awalnya ia mengira itu suara anak kecil yang tersesat. Namun ketika ia mencoba mencari sumber suara, ia justru menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di bawah pohon randu tua yang tumbuh di tepi sungai, berdiri sosok yang sama seperti yang tertangkap kamera Damar. Tubuh tinggi kurus dengan kain putih kotor yang menjuntai. Wajah pucat tak jelas. Dan rambut panjang kusut yang menutupi hampir seluruh kepala. Sosok itu berdiri diam, menatap Pak Wirya, sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut yang datang entah dari mana. Setelah kejadian itu, Pak Wirya jatuh sakit. Tubuhnya melemah, matanya kosong, dan mulutnya hanya berkomat kamit seolah mengulang sesuatu yang hanya ia sendiri yang mengerti. Ia terus menyebut satu nama. Damar, Damar, Damar. Desa pun semakin diliputi ketakutan. Beberapa orang mencoba meminta pertolongan dari luar, mendatangkan orang pintar dari kota. Namun tak satu pun dari mereka yang berani turun ke tempuran. Bahkan seorang dukun ternama dari luar kabupaten yang datang dengan keyakinan tinggi, mendadak histeris dan kabur setelah melihat bayangan putih berdiri di air dari kejauhan. Warga akhirnya memutuskan untuk menutup akses ke arah tempuran. Jalan setapak diblokir dengan pagar bambu, dan sesajen diletakkan setiap malam Jumat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Pada malam bulan mati, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara air sungai berubah menjadi dentuman pelan seperti detak jantung. Seekor kambing peliharaan warga ditemukan mati di pinggir sungai. Lehernya terkoyak dan tubuhnya mengering seperti tersedot isinya. Beberapa warga bersumpah melihat sosok bayangan putih mondar-mandir di antara pepohonan di sekitar sungai. Desas-desus pun merebak, mengatakan bahwa penunggu tempuran sedang marah. Bukan hanya karena Damar, tapi karena sesuatu telah berubah. Mungkin karena kehadiran kamera. Mungkin karena pengingkaran adat yang terlalu lama. Atau mungkin karena ada lebih dari satu arwah yang kini bersemayam di pertemuan dua arus itu. Kabar ini sampai ke telinga seorang pemudi bernama Laras, adik sepupu Damar. Ia adalah satu-satunya orang yang masih yakin bahwa kakaknya belum benar-benar mati. Laras dikenal pendiam, namun hatinya keras. Suatu malam, tanpa memberitahu siapapun, ia berjalan sendiri menuju tempuran dengan membawa sesajen lengkap dan kamera milik Damar. Langit gelap. Kabut tebal menyelimuti jalan. Suara burung hantu bersahutan. Dan aroma anyir tercium di udara. Namun Laras tetap melangkah, menyusuri jalan setapak yang sudah dipenuhi tumbuhan liar.
Ia meletakkan sesajen di atas batu besar dan duduk bersila, menundukkan kepala dengan tenang. Tak lama kemudian, suara gemercik air berubah menjadi desir angin yang menyayat. Daun-daun berguguran tanpa sebab. Suhu turun drastis. Dan ketika Laras membuka matanya, ia melihat sosok itu. Namun kali ini berbeda. Sosok penunggu tempuran tidak lagi berdiri sendirian. Di belakangnya, berdiri sosok lain. Lebih kecil. Wajahnya tak asing. Laras mengenali bentuk tubuh itu. Cara berdirinya. Bahkan potongan rambutnya. Damar. Tapi wajahnya kosong. Matanya hitam. Dan senyumnya miring tak manusiawi. Ia tak lagi seperti manusia. Laras berteriak dalam hati, namun tak bisa menggerakkan tubuhnya. Sosok-sosok itu bergerak mendekat perlahan. Air di sekitar mereka mulai mendidih. Meski tak ada panas. Dari balik kabut, suara-suara lirih terdengar. Jeritan, tangisan, dan tawa yang mengerikan. Keesokan paginya, warga menemukan sesajen yang sudah hancur berserakan. Kamera Damar kembali tergeletak di tempat yang sama. Namun tak ada tanda-tanda Laras. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada pakaian. Tidak ada sisa tubuh. Namun di dalam kamera, tersimpan rekaman terakhir. Dalam video itu, Laras tampak duduk bersila, menatap lurus ke depan. Di belakangnya, samar-samar terlihat siluet dua sosok berdiri di atas air. Salah satunya mengulurkan tangan ke arah kamera. Dan detik berikutnya, layar gelap. Desa Kalirejo kini kembali diam. Jalan ke tempuran ditutup permanen. Dan tidak ada lagi yang berani mendekat. Tapi pada malam tertentu, terutama saat bulan mati, suara air terdengar berubah. Tidak seperti aliran sungai biasa, melainkan seperti bisikan. Bisikan yang menyebut nama. Nama siapapun yang berani menantang larangan lama. Dan siapapun yang mendengarnya tak pernah kembali dengan jiwa yang utuh.